Halo teman-teman. Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Sementara Perang Dunia Kedua mengakibatkan kematian lebih dari 70 juta orang dan membuat banyak orang sengsara, beberapa negara sangat diuntungkan. Terutama Amerika Serikat. Jadi mengapa Amerika Serikat terlibat langsung dalam perang tetapi diuntungkan begitu banyak? Sejak Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939, Amerika Serikat telah menyatakan netralitasnya, tidak ikut serta dalam perang, dan menjual senjata demi uang. Selama 2 tahun pertama perang, mereka menjual banyak senjata, peralatan militer, dan barang-barang ke negara-negara sekutu, terutama Inggris dan Prancis. Bantuan yang pada dasarnya dijual demi uang itu tidak hanya terkenal membantu sekutu melawan musuh, tetapi juga mampu mengalahkan Hitler tanpa harus terlibat langsung. Namun, situasi militer tidak seperti yang diharapkan oleh AS. Pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang membom armada AS di Pearl Harbor, di Kepulauan Hawaii, melumpuhkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS di Pasifik. Tidak dapat duduk diam, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang. Beberapa hari kemudian, Jerman dan Italia juga menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Memaksa AS untuk bergabung dalam perang global. Dihadapkan dengan 3 musuh yang kuat pada saat yang sama, Amerika Serikat mengerahkan semua sumber daya nasionalnya untuk fokus pada perang. Pabrik industri diubah menjadi produksi senjata dan peralatan militer. Presiden Roosevelt meminta orang-orang, dari orang tua hingga orang muda dan bahkan wanita, terlibat dalam pekerjaan produksi masa perang. Berkat itu, tingkat pengangguran turun dari 25% menjadi 10% dalam semalam dan turun menjadi 1,2% pada tahun 1944. Bersamaan dengan itu, panggilan untuk mendaftar di tentara dirilis, jumlah personel militer AS meningkat dari 188.000 menjadi 2,2 juta pada tahun 1941 dan 8,3 juta pada tahun 1945. Angkatan bersenjata dengan cepat melatih dan meningkatkan kemampuan tempur. Upaya Amerika membuahkan hasil, dan menghasilkan keajaiban dalam produksi. Awalnya, Presiden Roosevelt menyebabkan kegemparan di Kongres ketika ia mengusulkan sebuah tujuan, untuk membangun 50.000 pesawat per tahun. Tapi kemudian Amerika memecahkan rekor itu dan memproduksi 96.000 setahun. Di antara mereka, ada pembom berat, seperti B-29 Super Fortress, senjata yang memberikan kontribusi penting dalam perang udara melawan Jerman dan Jepang. Pembuatan kapal AS juga berkembang, dengan 5.777 kapal dibangun selama perang. Ini menyediakan transportasi yang tepat waktu bagi sekutu ke front Afrika, Eropa dan Asia. Selain itu, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Amerika Serikat juga melompat maju dengan pesat, untuk membantu memproduksi senjata perang paling modern. Pada tahun 1944, Amerika Serikat memimpin dunia dalam produksi senjata dan peralatan militer. Mereka tidak hanya memiliki senjata yang cukup untuk digunakan, tetapi juga menjual ke sekutu, Inggris, Uni Soviet, dan negara-negara lain. Berbicara sedikit tentang Uni Soviet, sebelum Perang Dunia Kedua, negara ini dan Amerika Serikat menganggap satu sama lain sebagai musuh. Karena rezim komunis diktator yang dipimpin oleh Stalin di Uni Soviet. Tapi sejak perang pecah, Presiden AS itu mengatakan dia siap berjabat tangan dengan iblis. Dan bersama-sama mereka membentuk aliansi untuk melawan fasisme. Setelah perang berakhir, mereka kembali ke keadaan bermusuhan. Bahkan lebih buruk daripada awalnya, dengan perang dingin yang berlangsung beberapa dekade. Kembali ke Amerika Serikat, dari negara-negara yang terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat adalah satu-satunya yang tidak diserang di darat. Karena itu, pabrik manufaktur, jalan, dan bangunan tidak rusak. Itu adalah salah satu poin yang sangat menguntungkan bagi ekonomi AS untuk berkembang selama masa perang. Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata selama Perang Dunia Kedua adalah 13%, PDB pada tahun 1939 hanya 93 miliar dolar. Pada tahun 1945 PDB meningkat menjadi 228 miliar dolar. Pada akhir perang, AS memegang 75% mata uang emas dunia. Ketika perjanjian Bretton Woods ditandatangani, negara-negara Eropa sepakat untuk mengganti standar emas dengan dolar AS sebagai mata uang global. Dengan demikian menjadikan AS sebagai kekuatan dominan dalam perekonomian dunia. Catatan, standar emas berarti bahwa berapa banyak uang yang ingin dicetak suatu negara, negara itu harus memiliki jumlah emas yang sesuai untuk menjaminnya. Misalnya, jika Cina memiliki 1 ton emas, diperbolehkan mencetak 10 triliun dong. Jika Anda ingin mencetak 10 triliun lagi, Anda harus memiliki 2 ton emas untuk memastikan. Karena Amerika Serikat memegang 75% emas di dunia, tidak ada negara yang dapat mencetak lebih banyak uang, karena tidak ada emas untuk mendukungnya. Singkatnya, ada 3 alasan mengapa Amerika Serikat berkembang pesat selama Perang Dunia Kedua. Pertama, Amerika Serikat cerdas. Mereka menghindari perang selama 2 tahun pertama dan menjual senjata untuk mendapatkan keuntungan. Kedua, perang membantu negara memobilisasi semua sumber dayanya untuk fokus pada produksi. Ketiga, mereka tidak diserang di darat dan menghindari banyak kerusakan.
Selain itu, setelah perang, Eropa mengalami kerusakan parah dan kekurangan barang. Ini adalah peluang besar bagi AS untuk mendominasi pasar konsumsi produk. Tidak hanya Amerika, tetapi banyak negara juga diuntungkan dari perang meskipun mereka juga memiliki banyak korban dan kerusakan. Misalnya India memperoleh kemerdekaannya dari Inggris setelah negara itu memiliki utang yang besar. Indonesia juga merdeka dan bebas dari kekuasaan Belanda. Di Vietnam, Presiden Ho Chi Minh membacakan deklarasi kemerdekaan dan melarikan diri dari kekuasaan kolonial Prancis. Dalam kesulitan dan krisis selalu ada peluang. Jika dimanfaatkan dengan baik, suatu negara dapat berkembang pesat. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.